ekonomi politik 2024 itu seperti apa ya. Nah, saya beri judul Demokrasi, Bandit, dan Ekonomi Politik ya 2024. Apa masalah ekonomi politik menuju 2024 ya? Yang pertama, semua mengalami yang cukup dahsyat ini adalah COVID-19 dan dampaknya. Masih terasa sampai sekarang, sudah mengeluarkan PEN ya. PEN itu subsidi luar biasa 700 triliun ya waktu COVID. Sekarang dampak dari COVID setiap tahun ya pemerintah mensubsidi 500 triliun rupiah. Jadi setiap tahun kata Bu Menteri Sri Mulyani itu di dalam intern ya tidak keluar, ini bisa membuat ibu kota baru selama 5 tahun 5 ibu kota baru ya. Bahkan lebih ya dengan subsidi yang cukup besar, subsidi BUMN ya. Yang kedua masalah utang ya dan subsidi yang saya sebut tadi ya. Yang berikutnya adalah masalah pemerataan dan kesenjangan, yang sekarang kesenjangan itu disubsidi luar biasa dan dampaknya akan terasa kepada presiden berikutnya ya. Kemudian kesinambungan pertumbuhan ekonomi dan juga krisis pangan yang luar biasa sekarang, harga-harga naik, dan sudah ada 2 korban negara, yaitu Sri Lanka sudah bangkrut dan Pakistan rejimnya jatuh ya. Nah, data-datanya Bapak Ibu sekalian, ini COVID yang sudah kita sering lihat ya, dampaknya itu di akhir tahun 2021 ya, dan sekarang kita bersyukur sudah selesai ya. Kemudian pertumbuhan kita dibandingkan pada masa Presiden Soeharto atau SBY belum mencapai 6,5% pada waktu sebelumnya. Dan sekarang kita mendapatkan limpahan harga sawit batu bara yang tinggi ya, dan sekarang bisa bertumbuh 5% kira-kira. Dan ini cukup kuat. Sehingga kalau ditanya 2024 bagaimana secara ekonomi? Jawabannya belah ya. Yang pertama, Indonesia tidak akan seperti Sri Lanka maupun Pakistan. Mengapa? Karena ekonominya sudah cukup kuat ya. Indonesia masuk ranking ke-15 di dalam ekonomi dunia yang paling besar dari 200 negara. PDB-nya juga sangat besar ya. Dan Jakarta kalau dipisah dari Indonesia itu negara sangat maju karena PDB-nya sangat tinggi ya. Gaji anggota DPRD Jakarta itu 2-3 kali dari anggota DPR pusat ya. Saya pernah jadi anggota orang kalah dengan itu ya. Ini kesinambungan pertumbuhan ekonomi menjadi masalah. Ini pemerataan ya. Dan yang paling krusial adalah kesenjangan tanah ya dengan Gini ratio 0,7. Ini adalah kalau kesenjangan pendapatan tidak seberapa. Tapi kesenjangan pemilikan tanah itu luar biasa ya. Di Amerika Latin dengan kesenjangan 0,6 itu rentan untuk revolusi, rentan instability ya sosial. Dan Prof. Ward Barenscott datang ke perkebunan, ini problemnya ya rebutan tanah. Dan itu problem-problem konflik yang cukup banyak, masalahnya adalah masalah tanah ini. Dan ini kesenjangan yang luar biasa, dan ini menjadi problem sampai tahun 2024. Ya. Apa dampak selanjutnya? Dampak selanjutnya adalah krisis energi dan pangan. Negara-negara lain sudah tidak mau mengekspor pangannya, tapi untuk dirinya sendiri supaya aman. Ya. Ini adalah harga minyak yang naik sangat tinggi, dan sekarang subsidi pemerintah Indonesia itu tinggi dan mencetak uang. BI yang dulu tidak boleh mencetak uang, sekarang tugasnya mencetak uang, ya, dan secara politik dibenarkan, ya. Ini merupakan satu krisis krusial yang ini. Kemudian harga-harga pangan sangat tinggi, ini menaik semua, dan di Indonesia juga tingkat inflasi sangat tinggi, ya. Ini merupakan satu problem yang kita hadapi, ya. Terakhir, ya, saya ingin menyampaikan bahwa problem kita di dalam politik itu banyak bandit di dalam sistem demokrasi modern, tapi perilakunya perilaku bandit, ya. Nah, ini saya ambil, ya, teori ini dari pemenang Nobel ekonomi, yaitu Olson, di mana evolusi pemerintahan itu secara berabad-abad, mulai dari anarki, tirani, demokrasi dengan rule of law. Sekarang yang kita lihat demokrasi, tetapi ada tirani, ya. Ini persoalan yang kita hadapi, ya. Dan saya kira saya tidak perlu menjelaskan ini. Ya, di masa mendatang saya kira kita harus melakukan reformasi kelembagaan, ya. Reformasi kelembagaan sebagai contoh, ya.
politik uang itu sudah ada saran-saran Profesor Ward Barenscott agar tidak terjadi politik uang. Ya. Separuh dari gubernur ditangkap KPK, kemudian separuh dari wali kota dan separuh wali kota dan bupati itu juga ditangkap KPK. Kemudian KPK-nya dilemahkan. Ya. Dan sekarang KPK itu pegawainya ada di bawah pemerintah. Ya. Dan reformasi kelembagaan ini relatif kompleks dan harus kita selesaikan. Ya. Saya ingin mengenalkan dalam ekonomi politik ya, apa yang kita sebut political market. Ya. Yang harus kita kontrol ini adalah pada tingkat pertama di luar itu, politisi dengan pemilih itu suara dan pemilunya seperti digambarkan dalam riset-riset teman-teman di Belanda, itu banyak politik uang. Ya. Jadi kalau datang ke pesantren, datang kemana-mana, memberi uang, bukan menjalankan program-program. Dan Dr. Wijayanto sudah mengatakan bahwa diskursus pemilu 2024 itu hanya calon-calon saja, program-program tidak ada sama sekali. Jadi kering ya. Dan itu memang yang paling menarik ya. Nah, baru setelah itu birokrasi dan pemerintah dan masyarakat, program-program itulah yang kontrol sebagai hasil dari pemilu itu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya kalau dengan new political economy saya kira penting ya. Jadi perlu ada pandangan bahwa politik itu exchange. Misalnya saya sebagai gubernur itu bertukar dengan rakyat. Ya, rakyat menyampaikan suara dan kita menyampaikan program-programnya. Jadi seperti exchange ya. Ya, itu seperti itu ya. Nah, saya kira Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan menjalankan menyampaikan yang terlalu banyak, tetapi intinya pertanyaan yang disampaikan kepada saya, bagaimana ekonomi tahun 2024 yang berkaitan dengan pemilu, apakah Indonesia itu punya problem berat seperti Sri Lanka atau Pakistan? Jawabnya tidak ya. Tetapi ekonomi Indonesia 2024 wajahnya itu belah, mix signal ya, mix issues ya. Ada yang kuat sebagai satu proses modernisasi ekonomi Indonesia. Jakarta itu sudah jauh lebih besar dari Amsterdam ya. Ekonomi Indonesia sudah sangat besar ya. Tetapi kesenjangan yang seperti saya sebut tadi, utang itu akan terwariskan kepada rejim yang berikutnya ya.